Halo, selamat pagi. Salam sejahtera. Bertemu kembali di video pembelajaran prakarya dan kewirausahaan SMA kelas 10 Wirausaha Produk Teknologi Transportasi dan Logistik oleh Ibu Niputu Veronica Darmayanti. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, memahami ide dan peluang usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik, memahami analisa peluang usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik, memahami sumber daya yang dibutuhkan untuk usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik, dan memahami komponen perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Perencanaan usaha produk teknologi, transportasi, dan logistik. Apa itu transportasi? Transportasi adalah proses perpindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin. Sejarah transportasi pada masa awal peradaban, manusia menggunakan cara paling sederhana untuk transportasi jarak jauh. Manusia menggunakan kemampuan tubuhnya untuk berpindah maupun memindahkan barang, yaitu dengan cara berjalan kaki serta menjinjing dan memikul barang bawaan di bahunya. Manusia juga melakukan transportasi jarak jauh dengan memanfaatkan tenaga hewan untuk transportasi darat. Contoh pedati dan delman tanpa menggunakan mesin. Perkembangan transportasi saat ini berkembang pesat seiring dengan perkembangan teknologi. Transportasi sendiri dianggap menjadi sesuatu yang penting untuk mendukung kegiatan manusia sehari-hari. Kebutuhan perpindahan manusia yang terus meningkat didukung dengan kemajuan teknologi mekanik, elektronik, dan digital, mendorong berkembangnya sistem transportasi hingga saat ini. Seperti kita mengetahui, ada macam-macam contoh dari transportasi saat ini seperti mobil, ada motor, pesawat, kereta, kapal, bus, dan lain-lain seperti yang kalian sudah ketahui. Transportasi sendiri dibedakan menjadi 3 jenis, antara lain 1. Transportasi darat. Transportasi darat merupakan alat transportasi yang hanya dapat digunakan di darat saja. Alat transportasi ini dipilih berdasarkan jarak perjalanan, ukuran, kerapatan, dan pemukiman atau perkotaan, jenis dan spesifikasi kendaraan, tujuan perjalanan, dan faktor sosial ekonomi. Contoh dari transportasi darat, sepeda motor, mobil, gerobak, kereta api, dan lain sebagainya. 2. Transportasi laut. Transportasi laut merupakan alat transportasi yang hanya dapat digunakan di air saja. Alat transportasi ini dipilih berdasarkan dominan tempat tinggal daerah di daerah perairan atau wisatawan yang pergi ke laut atau sungai untuk berwisata. Contoh transportasi laut seperti rakit, perahu, kapal, dan lain sebagainya. 3. Transportasi udara. Transportasi udara merupakan alat transportasi yang hanya dapat digunakan di udara saja. Alat transportasi ini dipilih dan diminati oleh masyarakat yang akan bepergian ke daerah yang jauh, seperti perjalanan antar negara atau benua. Contoh transportasi udara seperti helikopter, pesawat terbang, dan lain-lain. Selain ketiga jenis transportasi yang sudah disebutkan tadi, transportasi juga dapat dibedakan menjadi 1. Transportasi publik. Transportasi publik merupakan semua alat transportasi di mana para penumpang tidak menggunakan kendaraannya sendiri ketika bepergian. Alat transportasi ini umum, artinya dapat digunakan untuk semua orang yang ada di dunia tanpa terkecuali. Contoh dari transportasi publik seperti kereta dan bus.
Transportasi umum dapat digunakan oleh banyak orang dan ketika menggunakannya wajib membayar menggunakan uang. Yang kedua, transportasi barang. Manusia dapat berjalan kaki untuk transportasi jarak dekat. Tetapi bagaimana dengan perpindahan barang? Barang tidak dapat melakukan transportasi sendiri. Dibutuhkanlah sarana transportasi. Misalnya, kita akan memindahkan timbunan pasir. Pastinya kita membutuhkan sarana untuk memindahkan barang tersebut. Dan sarana yang dapat kita gunakan adalah gerobak pasir. Contoh lain, misalnya saat kita mengambil air dari sumur. Kita pasti membutuhkan katrol, ember, dan tali yang dirangkai untuk menjadi timba untuk mengambil air tersebut. Pada keseharian juga terdapat alat transportasi atau alat bantu perpindahan jarak sedang. Di antaranya kita mengenal tangga berjalan atau eskalator, ban berjalan atau eskavator, atau juga papan yang dipakai untuk meluncur dari dataran yang lebih tinggi. Pada prinsipnya, perpindahan objek ataupun benda melibatkan beberapa unsur, yaitu objek yang akan dipindahkan. Yang kedua, wadah atau tempat objek berada. Yang ketiga, medan yang dilalui. Yang keempat, sumber tenaga yang menggerakkan perpindahan. Pada prinsipnya, alat transportasi barang itu melewati beberapa unsur. Seperti ada 6 di sini yang terlihat pada peta pikiran tentang alat transportasi barang. Yang pertama, jarak yang dilalui. Apakah jarak tersebut dekat, atau sedang, atau jauh? Lalu, medan yang dilalui. Apakah medan yang dilalui itu melalui darat, melalui transportasi darat, air, ataupun udara? Lalu, sistem penggeraknya, apakah dia menggunakan katrol ataupun gigi roda dan lain-lain. Lalu dari sistem kendali, apakah alat tersebut menggunakan komputer atau mesin mungkin, atau juga manusia. Lalu dilihat dari sumber tenaganya, apakah transportasi barang tersebut menggunakan tenaga manusia atau hewan atau dari listrik. Dan lalu dari jenis barangnya apakah dia termasuk jenis botol, buah, ataupun telur. Ini salah satu penjabaran dari peta pemikiran medan yang dilalui oleh alat transportasi barang. Jadi medan yang dilalui itu apakah melalui darat, air, dan udara. Jika melalui darat, perlu diperhatikan lagi. Apakah dia akan melewati jalan setapak atau tanjakan berbatu atau yang lantai keramik. Lalu kalau melalui medan air, apakah dia melalui sungai atau danau atau laut. Kalau sungai, apakah arusnya kuat ataukah arusnya lemah. Lalu medan juga kalau misalnya melalui udara, juga diperhitungkan. Gitu ya. Sama seperti contoh, berdasarkan contoh yang telah disebutkan sebelumnya, seperti pasir ya. Ketika kita ingin memindahkan timbunan pasir, objek yang dipindahkan berupa pasir. Medan yang tempat objeknya itu adalah gerobak pasir. Lalu medan yang dilalui adalah medan darat. Sedangkan sumber tenaganya adalah manusia. Nah, seperti itu contohnya ya. Transportasi barang jarak dekat merupakan kegiatan yang sering dilakukan sehari-hari. Sementara transportasi barang jarak jauh sering disebut dengan logistik. Apa itu logistik? Logistik adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dari transportasi dan penyimpanan untuk lebih efektif dan efisien. Jadi dapat dikatakan transportasi adalah bagian dari logistik.
Seperti yang dijelaskan tadi, sekali lagi saya ulang, kegiatan logistik yang utama adalah penyimpanan dan transportasi. Maka dapat dipahami bahwa transportasi adalah bagian dari kegiatan logistik. Maka teknologi transportasi dan logistik adalah teknologi yang dikembangkan untuk memfasilitasi penyimpanan dan perpindahan barang agar lebih efektif dan efisien. Kita ambil contoh kegiatan logistik untuk wirausaha telur ayam. Telur ayam adalah komoditas yang mudah rusak. Maka kita membutuhkan pengaturan yang tepat untuk penyimpanan maupun untuk transportasi agar pedagang tidak mengalami rugi karena rusak barang. Yang dalam hal ini yang dimaksud adalah telur ayam. Gitu ya. Kemasan atau wadah khusus harus dirancang untuk telur ayam agar terhindar dari benturan. Kemasan telur ayam juga harus dapat ditumpuk untuk efisiensi ruang penyimpanan. Penyimpanan dan transportasi barang harus mempertimbangkan juga faktor keamanan dan efisiensi ruang. Kebutuhan logistik diantaranya muncul sebagai kelanjutan dari kegiatan produksi. Salah satu contohnya kegiatan panen. Logistik diperlukan untuk memindahkan hasil panen ke tempat penyimpanan hingga mengirim produk ke konsumen. Transportasi dan penyimpanan produk hasil panen harus dapat menjaga kualitas produk agar tetap baik. Sumber daya, material, teknik, dan ide produk teknologi transportasi dan logistik. Seorang wirausaha produk teknologi transportasi dan logistik dapat memulai dengan melihat kebutuhan transportasi dan logistik yang ada di lingkungan sekitar. Kebutuhan transportasi dan logistik diantaranya muncul dari kegiatan produksi. Misalnya saja kegiatan panen buah. Untuk memulai proses perencanaan produk, harus dilakukan penetapan kebutuhan, objeknya, teknologi, dan sumber tenaga yang akan digunakan dalam pengembangan produk teknologi transportasi dan logistik. Seperti pada gambar yang ada di bawah, salah satu faktor pertimbangan dalam perancangan produk. Di mana sebuah produk itu harus beberapa faktor yang diperhatikan, seperti material, tekniknya, estetisnya, lalu dari ekonomi, keuangannya, siapa penggunanya, dan fungsi dari produk itu sendiri. Baik, sekian dulu untuk video pembelajaran perencanaan usaha produk teknologi transportasi dan logistik hari ini. Kita bertemu di pertemuan video selanjutnya. Terima kasih, salam sejahtera.